Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik dan cat ulang atau revamp. Nah, di video kita kali ini kita akan melakukan perakitan satu unit mesin Yamaha Mio M3 ya teman-teman. Jadi ini unitnya, ini semua spare part yang ada pada mesinnya teman-teman. Jadi ini yang akan kita rakit dari nol sampai kemudian mesin bisa dihidupkan teman-teman. Seperti apa videonya, langsung saja simak videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di like dulu dan di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, oke, baik, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan pengeleman pada sisi bak ya teman-teman, karena berhubung untuk bak tengahnya ini tidak memiliki packing atau gasket atau perpak ya teman-teman. Jadi kita melakukan pengeleman agar oli tidak rembes pada saat dioperasikan. Nah, setelah itu langsung saja kita melakukan pemasangannya harus hati-hati ya teman-teman, dan harus dipaskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah kita pasang, sudah rapat, kemudian lanjut kita pasang bautnya teman-teman ya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, jangan lupa satu persatu kita kencangkan. Dalam pengencangan bautnya teman-teman harus menggunakan perasaan ya teman-teman, jangan sampai terlalu kencang akhirnya bautnya patah. Setelah bautnya terpasang, teman-teman harus pastikan bahwa poros engkolnya itu bergerak secara normal, lancar ya teman-teman. Nah, setelah itu standar 2-nya kita pasang dulu teman-teman, agar lebih memudahkan dalam pemasangan part selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita kasih berdiri mesinnya, kemudian kita lanjut pemasangan part selanjutnya. Nah, ini kita pasang pompa olinya ya teman-teman di bagian kanan. Jangan lupa bautnya ada 2 menggunakan obeng ya. Nah, setelah itu kita memasang bagian penutup pompa olinya. Ya, di sini juga menggunakan karet ya teman-teman, jangan sampai dilupa. Nah, langsung kita pasang bautnya, ada 3, kemudian kita kencangkan juga menggunakan kunci T. Selanjutnya kita pasang spoolnya ya teman-teman. Bautnya menggunakan baut L, ada 3 buah atau 3 biji ya. Kemudian kita kencangkan. Setelah spoolnya terpasang, lanjut kita pasang pulsernya ya teman-teman. Nah, ini pulsernya teman-teman, langsung kita pasang. Jangan lupa penahan kabelnya juga dipasang agar kabelnya tidak keluar mengenai magnetnya nanti teman-teman. Nah, setelah kencang seperti ini, lanjut kita pasang magnetnya atau fulinya. Bautnya jangan lupa, kemudian kita kencangkan menggunakan impact ya. Kemudian kita tes lagi ya, dan harus dipastikan lancar. Setelah itu kita lanjut pasang dinamo starternya teman-teman ya. Ya, bautnya ada 2, kita kencangkan juga. Nah, setelah itu rantai ketengnya atau rantai kecilnya juga kita pasang. Tensioner atasnya kita pasang juga, jangan lupa ya, harus dikencangkan teman-teman agar tidak terlepas. Kemudian ini gigi dinamo starternya, cagenya sama gigi pengantarnya juga kita pasang, jangan lupa. Nah, setelah itu kita langsung pasang penutupnya. Nah, di penutup ini juga ada karet, jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Nah, selanjutnya kita pasang bautnya juga. Perhatikan lubang bautnya, kemudian kita kencangkan satu persatu, dan hati-hati jangan sampai terlalu keras dan mengakibatkan baut menjadi patah. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian kop ya teman-teman. Ini lagi pemasangan cam
kemudian pelatuk atau burung-burung atau rocker armnya kita pasang juga ya, jangan sampai terbalik ya. Oke, setelah itu pengunci dari pen pelatuknya kita pasang juga agar cam dan pennya tidak keluar pada saat dioperasikan. Nah, oke, lanjut kita masuk pada bagian bloknya. Ini packing bloknya kita pasang dulu ya teman-teman. Kemudian pemasangan seher atau pistonnya, ini kain lapnya kita kasih masuk di bagian lubangnya agar speed daripada daripada pistonnya ini tidak terlempar masuk ke dalam. Nah, kalau terlempar kan jadi repot teman-teman ya, makanya masukkan kain seperti itu. Nah, ini proses pemasangan speednya ya teman-teman. Hati-hati dan pastikan speednya masuk dengan sempurna. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita atur ring sehernya, jangan sampai pertemuannya itu sejajar dan harus saling bertolak belakang ya teman-teman. Selanjutnya blok mesinnya ini kita bersihkan dahulu, kemudian kita kasih pelumas di bagian pistonnya agar memudahkan pada saat pemasangan. Jangan lupa bagian bloknya juga kita kasih oli atau pelumas ya. Nah, langsung saja kita melakukan pemasangan. Perhatikan baik-baik, jangan terburu-buru ya teman-teman. Rantai keteng atau rantai kecilnya jangan lupa. Kemudian kita paskan. Ya, dalam proses pemasangan ini jangan dipaksakan ya teman-teman. Kalau dia agak keras, ulangi lagi sampai dia bisa rapat dengan sempurna. Ini tensioner bawah kita pasang juga, jangan lupa. Nah, setelah itu kita pasang packing kopnya teman-teman. Nah, untuk packingnya ini kita menggunakan selalu yang baru ya teman-teman, jadi kita tidak ada pengeleman. Kenapa? Karena kalau mau melakukan pengeleman nanti repot pada saat penggantian selanjutnya ya. Ini kita pasang, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah packingnya terpasang, jangan lupa lakukan top kompresi atas teman-teman ya, agar memudahkan pada saat pemasangan gigi timingnya. Nah, langsung saja kopnya kita pasang ya, pelan-pelan. Nah, setelah rapat seperti ini, bautnya kita pasang ya. Ini di bagian samping ada baut L panjang, ada 2 buah ya teman-teman. Kita kencangkan. Setelah itu pen untuk baut kopnya kita pasang juga, jangan sampai terbalik. Nah, ini murnya ada 4 ya teman-teman, menggunakan baut 12. Dan usahakan lakukan pengencangan dengan menggunakan persaan ya teman-teman, karena kalau terlalu keras dia juga akan pasti putus atau patah ya. Mestinya menggunakan kunci torsi, tapi karena kita tidak punya, jadi kita melakukan pengencangan menggunakan perasaan saja ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita pasang gigi timingnya ya. Jadi disinilah inti daripada pemasangannya agar mesin bisa hidup normal ya. Jadi di sini ada tanda ya teman-teman. Teman-teman harus sejajarkan tanda yang ada di gigi dengan bagian kop mesin agar pada saat dihidupkan mesin bisa dengan mudah untuk hidup seperti itu ya teman. Kemudian kita kencangkan menggunakan impact, kemudian setelan rantai ketengnya kita fungsikan dan melakukan pengetesan apakah dia berjalan dengan lancar atau seperti apa ya. Nah, setelah selesai
selanjutnya kita akan melakukan pengeleman pada bagian throttle bodinya ya. Nah, setelah itu kita langsung pasang throttle bodinya ya teman-teman. Nah ini dia throttle bodinya, langsung saja kita pasang. Bautnya ada dua ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk bagian cover daripada mesinnya juga kita pasang. Nah sekarang kita pasang kipasnya ya teman-teman, kipas yang melengket pada fully atau magnetnya. Nah sekarang untuk bagian tutup kopnya kita pasang juga ya. Bautnya ada dua teman-teman. Selanjutnya kita pasang filter udaranya atau saringan udaranya. Jangan lupa pemasangan pada throttle body harus benar-benar sesuai dan sempurna pemasangannya agar tidak mudah terlepas pada saat pengoperasian kendaraan ini. Bautnya menggunakan baut L, kemudian baut cover daripada saringan udara ini menggunakan 3 baut ya teman-teman. Di bagian kiri ada 2 dan bagian kanan ada 1 ya teman-teman. Kemudian lanjut kita melakukan pemasangan pada bodinya ya teman-teman. Nah, ini menggunakan 1 baut untuk menghubungkan antara mesin dengan bodinya ya. Nah, setelah itu perkabelannya kita pasang semua teman-teman. Ya, lakukan pemasangan dengan teliti agar menghidupkan mesin nanti bisa dengan mudah. Selam minyaknya juga jangan lupa teman-teman. Soket injektor semua kita pasang, sensor TPS dan lain-lain semua kita pasang. Tali gas juga teman-teman ya.
Lanjut kita melakukan pemasangan pada bagian depan, pemasangan busi ya. Nah, businya di sini kita ganti baru juga teman-teman ya. Nah, pindah ke sisi sebelah kiri. Di bagian CVT kita melakukan pemasangan kampas gandanya ya teman-teman. Bagian rumah roller juga kita pasang, kemudian tali fumble-nya juga kita pasang. Sekarang kita kencangkan baut daripada kampas gandanya, kemudian rumah rollernya juga kita kencangkan, kemudian penutup CVT-nya kita pasang juga. Jangan sampai ada baut yang tersisa ya teman-teman. Bagasinya juga kita pasang. Di baut bagasinya di sini ada 4 ya teman-teman, menggunakan baut 10. Di bagian belakang samping 2, di bagian depan juga 2. Nah, saringannya kita pasang juga ya teman-teman. Pemasangan dengan benar. Kemudian bautnya kita kencangkan juga ya. Nah, oke, selanjutnya kita pemasangan baterai atau akinya ya. Setelah itu kita pasang bagian penutupnya, kemudian kap bagian depannya juga kita pasang. Setelah itu sadelnya juga kita pasang dan langsung kita melakukan pengetesan. Nah, sekarang kita tes dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah motornya bisa menyala dengan sempurna, suara mesinnya halus kembali ya. Oke, baik ya teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menjadi referensi dan mohon maaf bila terdapat sebuah kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.